Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pendengar Tandes, kali ini saya akan membacakan buku Falsafah Hidup karangan Profesor Dr. Hamka dalam bab Islam dan Negara. Orang yang mempelajari Islam secara ilmiah tidak dipengaruhi oleh rasa sayang atau benci, akan dapat mengetahui bahwasanya Islam adalah meliputi seluruh kegiatan hidup manusia. Islam bukan semata-mata ibadat daripada makhluk kepada Tuhan, dan bukan pula semata-mata politik, hubungan antara seseorang dengan masyarakat, dan bukan pula semata-mata urusan daripada ulama atau kepala agama, tapi meliputi seluruh aspek kehidupan. Menurut ajaran Islam, yang lebih dahulu harus dijelaskan ialah tauhid, mengakui keesaan Tuhan, satu kekuasaan tertinggi, satu pengatur alam raya. Selain dari Tuhan adalah makhluk dan benda belaka. Usaha manusia di kala hidup di dunia ini ialah mencari atau mengusahakan pekerjaan yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa itu. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan warna kulit atau ras, diskriminasi. Tidak ada perbedaan karena perlainan keturunan. Yang semulia-mulia makhluk di hadapan Allah ialah yang setakwa-takwanya kepadanya. Hak manusia sama dan kewajibannya pun sama. Seorang diri pribadi harus berusaha mempertinggi mutu imannya. Kemudian dia pun harus mempertinggi mutu iman itu dalam lingkungan keluarga, anak istrinya, dalam rumah tangganya. Kumpulan dari rumah tangga menjadi kampung, kemudian menjadi negeri, kemudian menjadi negara. Untuk mencapai kemaslahatan hidup, menghubungkan diri dengan dirinya yang lain, keluarga dengan keluarga yang lain, atau negara dengan negara yang lain, dinamai seluruhnya itu urusan duniawi. Nabi Muhammad bersabda, kamu lebih tahu segala urusan-urusan duniamu. Jadi, dengan hal-hal yang demikian diberi kebebasan kepada manusia untuk mengatur susunan masyarakat sesuai dengan pilihan mereka. Tapi, suatu prinsip yang sangat dipertahankan oleh Al-Quran ialah syura, musyawarah. Menyusun bentuk yang disukai itu jangan bertindak sendiri-sendiri. Dengan ketentuan Al-Quran yang ditegaskan itu, terlepaslah masyarakat Islam dari suatu susunan yang beku, yang statis. Apatah lagi ada golongan yang diberi tanggung jawab utama di dalam menghadapi masyarakat itu yang telah ditentukan oleh Nabi, bernama Alul Halli wal Hal. Ahlul Halli wal Aqdi, artinya orang yang ahli mengukai dan ahli membuhul, yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian dalam lapangannya masing-masing di dalam masyarakat. Orang-orang inilah yang berhak dan berkewajiban memusyawarahkan
bagaimana supaya tercapai masyarakat yang adil, makmur, bahagia, maju, dan teratur. Berdirinya negara menurut pelajaran agama Islam ialah untuk menjaga, pertama, keamanan jiwa, kedua, keamanan harta benda, ketiga, keamanan keturunan, dan keempat, keamanan agama. Yang dimaksud dengan keamanan jiwa, jangan sampai yang kuat menindas yang lemah. Keamanan harta benda, jangan sampai yang kuat merampas hak milik kepunyaan orang lain. Jangan sampai ada berhubungan antara laki-laki dengan perempuan di luar nikah. Jangan sampai ada orang yang menghalangi sembahyang atau beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Oleh sebab itu, agama yang bukan Islam wajib mendapat perlindungan di negara Islam. Di antara ahlul halli wal aqdi tadi hendaklah dipilih pemimpin besar, al-imamul azam, kepadanya lah dibebankan tanggung jawab seperti yang disebut tadi. Dia boleh disebut sultan sebab dia yang memegang kendali kekuasaan. Boleh disebut khalifah sebab dia wakil dari orang banyak dan boleh juga disebut presiden sebab dia dipilih atas kehendak orang banyak. Gelar-gelar pemegang kekuasaan tertinggi tidaklah ditekan oleh Al-Quran. Dia pun telah termasuk hal duniawi pula yang kita lebih tahu apa gelar yang sesuai menurut perasaan kita, asal kita ingat isi dari kekuasaan itu. Demikian juga Al-Quran atau Al-Hadis tidak menentukan sebuah negara mesti mempunyai undang-undang dasar sebagaimana dalam modern ini. Kalau dirasa belum menurut perkembangan zaman, adakanlah undang-undang dasar. Kalau belum, perlu karena keadaan setempat, karena ruang dan waktu adalah menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Sebab undang-undang dasar yang sebenarnya sudah ada, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan itulah yang harus dituruti. Bahkan ada sebuah kerajaan besar yang telah turut menentukan haluan politik dunia sekarang ini juga tidak mempunyai undang-undang dasar tertulis, yaitu kerajaan Inggris. Termasuk juga dalam rangka itu, dan perlulah ditulis dalam undang-undang dasar. Dalam undang-undang dasar itu, negara ini berdasarkan Islam atau agama resmi negara itu agama Islam. Itu pun termasuk urusan duniawi dengan bergantung kepada permusyawaratan ahlul halli wal aqdi juga sudah memutuskan berlakukan dia, dan kalau tidak perlu ada tuntutan Al-Quran atau hadis atau kurangan itu. Pendeknya, agama Islam adalah agama untuk mengatur dan mengurus segala segi dari kegiatan masyarakat, baik hubungan makhluk dengan Tuhannya atau antara makhluk sesama makhluk, sehingga jelaslah tujuan terakhir dari negara Islam yang diagamakan dan agama yang dinegarakan. Ke bawah kesatuan manusia, ke atas kesatuan Tuhan. Tidak ada hak suatu golongan menindas golongan lain, dan semua sama di hadapan Tuhan karena jiwa seorang harganya, karena baktinya. Dan tidak perlu negara itu diotak-atikkan oleh segolongan ulama karena ia ruhbaniyata fil islami,
Islam tidak mengenal sistem kependetaan, sehingga kalaupun ada golongan ulama dalam Islam itu hanyalah keahlian, bukan golongan yang berkuasa mengotak-ngatikkan agama. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Liquid Ali Khan, ketika Pakistan mulai berdiri, di negeri kami ulama tidaklah mempunyai kekuasaan yang istimewa. Segala tinjauan kita tentang hubungan negara dengan agama menurut pandang Islam, kepada Tuhan kita harapkan taufik dan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.